Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya yang ada di seluruh dunia. Dan kali ini saya ajak Anda untuk mengenal ini ya, tradisi yang dilakukan oleh suku Chin yang ada di Myanmar. Tradisi apa itu? Nah, tradisi mentato guys ya. Oke guys, tato ini memang suatu hal yang ini ya, yang bukan aneh lagi ya, dan persebarannya itu cukup luas ya di seluruh dunia. Dan untuk di daerah Myanmar sendiri, nah ini dilakukan sama masyarakat suku Chin ya. Nah, Alkisah ada seorang raja Burma ya, ini pergi ke pegunungan tempat tinggalnya suku Chin ya. Dan dia terkesan dengan kecantikan seorang perempuan ya, sampai dia itu menculiknya untuk dijadikan pengantinnya. Nah, dengan adanya penculikan ini, akhirnya banyak orang yang maksudnya bangsa Chin ya, atau suku Chin ini akhirnya mentato para gadis supaya tidak diculik. Nah, dongeng yang lainnya guys ya, atau cerita yang lainnya, tato dilakukan untuk kecantikan yang membedakan suku satu dengan yang lainnya. Ya maklum lah, waktu itu kan nggak ada KTP atau ID card atau pengenal identitas diri. Jadi kalau misalnya ada orang yang diculik, ini bisa ketahuan mana yang dari sukunya dan mana yang bukan gitu guys. Terus kemudian tato yang ada di masyarakat Chin ini ada yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan agama ya. Nah, ini sejak koloni atau penjajahan Inggris, ini banyak sekali minoritas Chin ini mulai berpindah agama ya, dari agama mereka menjadi Kristen, atau mungkin menerima agama itu namun tetap menjalankan keyakinan animisme mereka. Ya, ini ajaran asli mereka ya. Nah, beberapa perempuan Chin ini ingat ya, kalau diajar sama pendeta lokal mereka bahwa hanya mereka yang memiliki tato yang dianggap cocok untuk pergi ke surga gitu guys. Nah, ini akhirnya ada larangan guys ya, tahun 1960 ketika itu pemerintah sosialis Burma ini melarang praktek tato atau merajah wajahnya itu. Nah, para misionaris ini di Chin ini menyebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Chin ini merupakan tindakan barbar ya, atau tidak lazim ya. Nah guys, ada beberapa suku yang ada di Chin, karena orang Chin sendiri tuh ada banyak suku ya. Nah, ini ada sekitar 6 lebih lah gitu yang di suku Chin itu yang masih mentato wajahnya. Nah, suku apa aja itu? Suku Muun ya. Ini ada tanda P atau D besar di wajah dengan huruf Y yang ada di jidat. Terus kemudian ada suku Mekaan. Nah, ini yang ada pola garis di jidat sama pipinya. Ada Yindu Dandai. Ini tato pola garis vertikal di wajah. Ini termasuk juga kelopak matanya guys ya. Nah, kalau ada huruf DD yang kayak gini, ini tandanya suku Muun. Oke guys, kemudian lagi ada suku Ngayah ya, yang membuat titik sama garis sebagai tanda dari ininya ya, tatonya. Terus kemudian ada Upriu. Nah, ini dari titik-titik ya. Jadi karena ada titik-titik itu, maka wajah wanita ini bisa dikatakan akan lebih hitam. Terus kemudian guys, seiring dengan berjalannya waktu ini, para gadis yang ada di suku Chin ini akhirnya mulai meninggalkan tradisi mereka gitu ya. Padahal saat ini nih banyak sekali orang yang penasaran ya dengan ini ya, dengan kenapa sih mereka itu kok ditato gitu ya.
Nah ini memang ada sih generasi muda yang melakukan, cuma itu akhirnya hanya dilakukan sama segelintir dan itu langka sekali guys ya. Oke, untuk tato sendiri nih guys ya, tatonya itu dibuat dari daun, pucuk rumput sama jelaga. Nah daunnya itu dipakai sebagai pewarna ya, terus kemudian pucuk rumputnya itu digunakan sebagai perban, terus kemudian jelaganya dipakai sebagai disinfektan gitu. Nah suku yang ada di ini ya, yang ada di Chin memang saat ini sudah mulai guys ya, udah mulai meninggalkan tradisi kayak gini, dan generasi yang kayak gini ini ya kayaknya sih mungkin sudah di level terakhir. Tapi ada orang ini ya, orang Chin yang ini ya masih melakukan ya guys ya, dengan alasan bahwa mereka itu ya sedikit berinteraksi lah dengan dunia luar, sehingga mereka tidak mempermasalahkan untuk membuat tato di wajah mereka. Dan bagi orang-orang yang masih mentato ini, tato adalah suatu kebanggaan tersendiri ya guys ya. Oke guys, makasih ya udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.